Shalom semuanya, senang bersama dengan semua kita. Mari sama-sama kita siapkan hati beberapa saat ke depan ini untuk kita mendalami tema di minggu-minggu awal di bulan Desember ini, yakni tentang Antikristus. Saya sudah menyampaikan beberapa ciri khas tentang Antikristus dalam seri-seri sebelumnya, saudara. Saudara yang terlewat, saudara nanti bisa lihat ketika program ini sudah diupload di channel YouTube kita. Dan saat ini saya berharap Bapak Ibu yang ada dalam ibadah ini untuk menyiapkan hati, dan kita akan coba dalami lagi apa yang dimaksud dengan Antikristus. Dan saya saat ini akan membagikan sesuatu subtema yang berbeda dengan tema-tema atau subtema-subtema sebelumnya. Mari sama-sama kita buka dulu 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18, saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Bisa minta tolong seorang membaca untuk kita semuanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, silakan. Ayo dibaca 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Di ayat ini, saudara, saya sudah mengekspos di seri yang sebelumnya, ya. Saat ini saya cuma ingin mendalami lagi supaya saudara yang mengikuti di seri ini punya pemahaman dasar yang sama dengan saya, ya. Dikatakan di sini seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang ini memang dalam bahasa Indonesia jelas, ya. Seorang antikristus, ya. Dalam bentuk sintaknya itu adalah noun maskulin singular nominatif, ya. Singular maskulin. Dari sini kita bisa memahami bahwa bukan saja bicara mengenai seorang, ya, tapi gendernya maskulin, saudara, ya. Jadi itu kenapa saya bilang kalau Bapak Ibu sempat ikuti khotbah Gog dan Magog, ya, bicara mengenai apa yang saya khawatirkan tanda kutip, ya, tentang konsep antikristus. Karena bagi saya antikristus tuh nggak ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi penguasa dunia, saudara. Nggak, ya. Dalam konsep yang saya miliki, antikristus tuh memang bicara mengenai seorang pribadi. Tapi dia tiba-tiba menjadi orang yang sangat berpengaruh atas dunia. Berarti orang ini ketika muncul, antikristus ketika muncul, dia mengendarai sebuah sistem, ya. Entah itu sistem pemerintahan kah, sistem ekonomi yang sudah berjalan, sudah memang menjadi adidaya, adikuasa di dunia ini. Itu kenapa orang-orang berbeda dengan saya kalau menerjemahkan tentang antikristus, ya. Dalam konteks saya, ya, saya selalu berpikir ketika mendalami tentang antikristus belasan tahun yang lalu sampai sekarang belum berubah. Antikristus bagi saya adalah seorang penguasa dari sebuah negara adidaya, ya. Makanya ketika kemarin 8 November ada pemilu di Amerika, ya, saya concern sekali soal itu. Terlebih ada seorang figur calon presiden Amerika yang dalam kampanye pemilunya itu kok benar-benar sesuai dengan pemahaman antikristus yang saya dapatkan.
yakni antikristus itu kan adalah Mesias palsu. Ya, Mesias bagi siapa? Dalam konteks akhir zaman, Mesias bagi Israel. Karena orang Israel sampai sekarang sedang menantikan Mesias palsu itu. Nah, Mesias palsu itu yang dinantikan Israel apa? Yang dinantikan Israel adalah Mesias seperti zaman Raja Daud, Raja Salomo, di mana zaman-zaman itu Israel benar-benar menjadi negara yang adidaya, ya. Ya, salah satunya ya mereka bisa beribadah dengan leluasa kepada Yehova Yahweh, ya. Penyembahan kepada Yehova Yahweh yang diimani orang-orang Jus, orang-orang Yahudi adalah di Bait Allah. Ya, sampai detik ini nggak ada Bapak Ibu itu namanya korban-korban sembelihan lagi. Ya, Bapak Ibu pergi ke Israel sana, ke komunitas orang Yahudi manapun, nggak ada itu korban sembelihan. Padahal dalam nadinya orang Yahudi, ya, detak jantungnya agama Yahudi, persembahan korban bakaran itu memiliki peran yang sangat sentral, ya. Nah, jadi supaya ada ibadah lagi, supaya ada persembahan korban lagi, Bait Allah harus terbangun, ya. Jadi kemarin itu tiba-tiba yang keluarkan Donald Trump, ya. Donald Trump itu menjanjikan kepada Israel kalau dia menang maka ibu kota Israel adalah Yerusalem, ya. Dan kalau benar-benar diakui Amerika akan diikuti oleh semua negara sekutunya, ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan kalau Donald Trump tidak ingkar janji dalam beberapa tahun ke depan ini, 2017 mungkin, paling lama 2018, karena periode Amerika itu presidennya cuma 4 tahun. Tidak mungkin dia ngambil keputusan di penghujung tahun pemerintahan pertamanya, pasti di pertengahan, jadi tahun pertama atau tahun kedua. Kalau memang terbukti, ya, Yerusalem ibu kota resmi dari Israel dan diakui oleh Amerika dan dunia, pembangunan Bait Allah itu menjadi sesuatu yang sangat di depan mata. Dan saya sudah jelaskan dalam seri berikutnya bahwa antikristus itu harus berdiri dan duduk di Bait Allah, ya. Ayatnya coba kita buka lagi, 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan ayat keempat. Coba dibaca, silakan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, coba balik lagi ayat ketiga. Perhatikan saudara, ya, ayat ketiganya. Coba lihatin ayat ketiga, ya. Perhatikan, ya. Sebab sebelum hari itu, harinya Tuhan, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Sama saudara, ini juga bentuk sintaknya adalah singular maskulin, ya, noun singular maskulin nominatif. Persis sama saudara seperti yang saya tadi sudah bagikan di 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Dari sini saya ingin menekankan bahwa antikristus itu bukan cuma tunggal, bukan cuma bicara seorang dalam terjemahan Indonesia, tapi juga bicara gendernya adalah maskulin, laki-laki, jantan, bukan feminin, bukan perempuan. Itu makanya kemarin ketika akhirnya Donald Trump di luar prediksi banyak orang, akhirnya menang lawan calon presiden dari gender feminin, Hillary Clinton, saya semakin sangat yakin ada potensi. Saya tidak sedang menubuatkan sesuatu, saya hanya mengatakan ada potensi besar dibandingkan presiden-presiden Amerika terdahulu, ya, yang memang tidak terbukti. Donald Trump ini mungkin sosok yang sedang kita mau bahas pada siang hari ini. Coba lihat ayat 4. Saya akan baca 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Saya akan baca untuk saudara. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dia duduk di Bait Allah sudah saya expose di seri sebelumnya.
tadi pagi. Ya. Sekarang saya ingin mengatakan atau ingin membagikan kepada saudara ciri khas dari antikristus yang berikutnya. Berdasarkan ayat 4 ini jelas, antikristus itu punya ciri, yakni memposisikan diri sebagai lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu, ya, yang disebut dan yang disembah sebagai Allah itu siapa saja? Masa nggak tahu sih? Bapak Ibu belajar nggak agama-agama di dunia ini? Oke? Saya mau ngomong aja nih, ya. Paling tidak kalau ngomong konteks Indonesia, ada 6 agama, benar ya, yang diakui. Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Muslim, Islam. Semuanya agama ini meskipun punya Tuhan, tapi Tuhannya beda-beda. Ya, ada yang bilang itu manusia aja Pak yang memang punya kelemahan sehingga tidak bisa melihat Tuhan yang sama. Padahal Tuhannya satu Pak, tapi dibaca dengan konteks yang berbeda. Kalau saya sih tetap pada pendirian saya bahwa Tuhannya dari 6 agama itu sangat berpotensi adalah Tuhan yang berbeda. Bukan manusianya yang berbeda, tapi memang subjek dari yang disembah itu adalah subjek yang berbeda. Ya saudara ya. Jadi saudara bisa tahulah siapa itu yang dalam konteks dunia saat ini 2016 disebut sebagai Allah dan disembah sebagai Allah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memahami ini, perhatikan, antikristus itu manusia, seorang manusia, gendernya laki-laki seperti saya. Kalau Bapak Ibu ikuti khotbah seri sebelumnya, antikristus itu berasal dari kalangan kita. Nah, orang ini, saudara, si antikristus ini berdasarkan ayat 4 berani loh saudara melawan atau ya melawan orang atau melawan subjek yang disembah sebagai Allah, atau melawan memposisikan dirinya di atas segala yang disebut sebagai Allah itu. Saya mau tanya sama saudara, sepanjang pemahaman saudara sebagai manusia, ya, ada nggak dalam sejarah hidupmu kau pernah baca koran, pernah baca cerita, pernah dengar cerita dari orang tua kita, ada manusia ya dalam sejarah dunia ini yang pernah ngomong aku ini adalah Allah? Pernah nggak? Saya lebih besar daripada Tuhan. Saya lebih besar, kalau orang Kristen tuh Tuhannya Yesus, saya lebih besar daripada Yesus. Ada nggak? Ada nggak? Jangan bilang nggak ada lah, lo nggak baca buku kali. Banyak saudara ya, ada manusia biasa ya yang berkata dirinya lebih besar, lebih hebat daripada Allah, daripada dewa-dewa. Ada ya. Contohnya lah ya, saya nggak ngomongin dunia PL ya. Dunia PL itu banyak sekali saudara. Nebukadnezar memposisikan dirinya sebagai lebih dari Allah. Dia ingin disembah kan? Dia bangun patung kan? Ya kan? Tapi saya nggak ngomong gitu. Kita ngomong konteks yang modern aja lah. Di tahun berapa? 80-an apa 70-an itu ya, yang petinju legendaris yang baru meninggal itu, Muhammad Ali. Ingat gak? Pernah ngomong apa? Dia lebih besar, I am greater than Jesus. Saya lebih besar daripada Yesus ya. Dan orang-orang seperti itu banyak saudara. Tapi meskipun ada manusia yang menurut sejarah menyatakan, memproklamirkan dirinya, show off gitu, lebih besar daripada Allah, lebih besar daripada Tuhan, lebih besar dari semua yang disebut sebagai Allah itu, termasuk Yesus. Tapi Muhammad Ali dan banyak orang yang memproklaim dirinya seperti itu bukanlah antikristus. Kenapa? Sederhana, dia tidak duduk di bait Allah. Itu kuncinya. Ya, saya udah jelaskan tuh, duduk di bait Allah dalam seri berikutnya, sebelumnya. Ya. Nebukadnezar pernah membuat patung dan semua orang wajib menyembah dia. Tapi Nebukadnezar nggak pernah duduk di bait Allah.
Oh Pak, ada Kaisar Nero, Pak, ada Kaisar Titus, Pak. Yang dulu Titus itu yang menghancurkan bait Allah, menghancurkan Yerusalem. Tapi sejarah gereja tidak pernah mencatat, saudara, Titus yang menghancurkan bait Allah itu kemudian duduk dan bertahta di bait Allah. Dan akhirnya semua orang menyembah, orang Yahudi menyembah dia. Nggak ada sejarah itu. Dan saudara, karena bait Allah sampai 2016 Desember ini belum terbangun lagi, saya bilang itu kunci. Bangunan fisik itu harus berdiri. Saya sudah sebutkan ayatnya di seri sebelumnya, ya. Artinya apa? Artinya memang sosok antikristus, si pembinasa keji, manusia gendernya laki-laki, bentuknya tunggal itu belum muncul. Ya, coba dilihat ayat 4 yang tadi, ya. Dikatakan bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Coba saudara, menyatakan dirinya sebagai Allah. Jadi bukan cuma duduk, ya, bukan cuma meninggikan diri dari segala sesuatu yang disebut sebagai Allah, tapi dia juga menyatakan diri sebagai Allah. Saya bilang tadi, ada manusia yang menganggap dirinya lebih hebat daripada Allah. Muhammad Ali tuh sejarah mencatat loh, I am greater than Jesus. Aku lebih besar daripada Yesus. Popularitasnya mungkin ya, kehebatannya dia mungkin ketika masa jayanya dia bilang dia lebih besar daripada Yesus. Tapi sekalipun demikian, dia tidak pernah duduk di bait Allah dan tidak pernah menyatakan diri sebagai Allah. Pernah Muhammad Ali bilang, aku adalah Allah? Nggak pernah. Nah, saudara, artinya apa? Yang saya mau katakan di sini bahwa yang namanya antikristus itu belum muncul di dunia ini. Ya. Kapan munculnya? Mungkin sebentar lagi. Tapi daripada kita sedang berkelumit atau berdebat tentang hal itu, kita coba mengekspos lagi tentang antikristus ini. Antikristus harus duduk di bait Allah, artinya dia harus menguasai Yerusalem. Jadi nanti saudara, yang namanya antikristus itu orang yang punya peran sentral. Mungkin menjadi penguasa Yerusalem, mungkin menjadi orang yang berpengaruh di Yerusalem, mungkin menjadi orang yang punya kunci emas. Bapak Ibu ingat ya, dalam dunia modern sekarang ini ada tokoh-tokoh tertentu yang bukan berasal dari kota itu, tidak berasal dari negara itu, tapi karena dihormati dia mendapatkan kunci kota dari emas. Artinya apa? Orang ini di kota itu dihormati, ya, bisa masuk ke akses manapun di kota itu karena dia punya kunci itu. Yang saya mau katakan saudara, ya, bahwa yang disebut antikristus nanti memang sosok yang di akhir zaman punya pengaruh. Cengkraman kukunya terhadap Yerusalem itu tidak terpungkiri, ya. Ia akan berkuasa di bait Allah. Dia akan dianggap sebagai Mesias palsu. Makanya saya bilang kan di khotbah seri Gog dan Magog itu, kalau nanti, ya, Presiden terpilih Amerika ini benar-benar menjadikan Yerusalem ibu kota Israel dan akhirnya bait Allah berdiri, maka orang ini akan dianggap Mesias oleh orang-orang Yahudi yang hidup di zaman modern ini. Karena dialah yang akan memulihkan kedikjayaan Israel, memulihkan harkat diri. Bapak Ibu, orang Israel itu bangga sebagai umat pilihan Tuhan, tapi secara negara, secara komunitas, secara bangsa, mereka yang hidup di 2016 ini nggak bisa membandingkan dirinya dengan orang Israel nenek moyang mereka. Why? Karena di zaman mereka hidup di 2016 ini, Allah tidak punya rumah, ya, Allah masih mengembara dan mereka sedang berusaha membangun bait Allah, ya. Jadi saudara, inilah kuncinya. Kenapa pertanyaannya ia berani? Ini kan coba pakai logika deh. Kita sudah belajar tadi beberapa menit prolog. Kita hidup di 2016, zaman yang benar-benar penuh dengan logika, ya. Saya kemarin pelayanan di Blitar, ya. Terus ketemu dengan orang-orang dari Cikarang. Ini bukan dalam konteks membanggakan diri, bukan, ya. Saya ingin ngomong aja, ya. Pak Seno tuh sering dong datang ke Cikarang, dia bilang begitu kan. Habis Pak Seno khotbahnya bisa dimengerti oleh logika, ya. Jadi saya punya teman, saya punya suami itu selalu kalau ada khotbah pendeta itu kalau teologis sekali, ya, nggak bisa dipahami oleh logika, akhirnya tertidur.
Tapi kalau pas saya khotbah, khotbah berat, khotbah ringan, itu masuk ke otak, bisa dicerna dengan logika. Sederhana banget, bahasanya sederhana banget. Itu yang saya mau katakan, ya. Jadi saudara, bahwa kita ini hidup di 2016, zaman yang penuh dengan logika. Akal kita terbiasa dipertajam hari demi hari. Coba saudara perhatikan baik-baik. Kan nggak masuk akal gitu, ya. Ada orang yang berani meninggikan diri di atas yang disebut dan disembah sebagai Allah. Nggak ada dong, ya. Yang namanya ateis sekalipun, saudara, itu juga mikir, ya, memposisikan diri lebih hebat daripada Allah-Allah bangsa-bangsa lain. Terus ia begitu beraninya duduk di bait Allah. Dalam konteks Yahudi, dalam konteks Alkitab kita, bait Allah ini adalah rumah Tuhan, ya. Rumah Tuhan. Tuhan hadir di situ. Bukan saja dia berani menduduki tahta Tuhan di bait Allah, tapi dia juga mau menyatakan diri sebagai Allah. Dan sepanjang sejarah dunia ini, saya kok belum lihat, terutama zaman sejarah modern, ada manusia yang berani menyatakan diri sebagai Allah. Belum pernah ada. Pertanyaannya, kenapa antikristus itu berani menyatakan diri sebagai Allah? Itu pertanyaan, saudara. Ya, menurut saudara gimana? Kenapa antikristus itu berani menyatakan diri sebagai Allah? Coba kita lihat. Biarlah Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Ya, kita pertajam pada seri ini. Wahyu 13 ayat 1 sampai 2. Kenapa antikristus itu berani menyatakan dirinya sebagai Allah, saudara? Padahal kita yang hidup dengan logika dan pikiran yang normal di 2016 ini kayaknya nggak mungkin. Sehebat-hebatnya orang, bahkan yang namanya siapa tuh? Stephen Hawking, saudara, nggak pernah ngomong dia adalah Allah. Meskipun dia berkata, aku tidak percaya apa Allah menciptakan alam semesta, bumi terjadi dengan banyak teori yang dia pahami, tapi dia meskipun menentang bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, nggak berani mengatakan dirinya adalah Allah. Stephen Hawking, saudara, ya, orang yang pinter itu, ya. Kenapa antikristus berani menyatakan dirinya seperti Allah, padahal dia manusia biasa, laki-laki biasa? Coba kita baca Wahyu 13 ayat 1 sampai 2. Silakan. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Oke, sebelum saudara bertanya-tanya, saya akan ekspos nanti Wahyu 13 secara utuh di seri setelah ini. Oke? Yang saya mau tekankan di seri ini, perhatikan baik-baik, Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang diberi judul perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, binatang yang keluar dari dalam laut itu bicara tentang si antikristus itu. Ya, seorang pembinasa keji yang bentuknya tunggal dan laki-laki itu. Oke? Dialah yang dikatakan binatang yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, ya. Binatang itu ayat 2, perhatikan baik-baik ayat 2-nya naikin. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu, perhatikan baik-baik, memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Naga itu memberikan kepadanya. Jadi kenapa saya bilang tadi si antikristus itu benar-benar berani menyamakan dirinya seperti Allah, sebagai Allah, karena naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, kekuasaannya yang besar. Naga itu. Siapa naga itu? Dijelaskan di pasal di atasnya. Ayat menjelaskan ayat, Alkitab menjelaskan Alkitab. Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Perhatikan. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan.
Jadi saudara, kenapa si naga itu, kenapa si antikristus itu berani menyamakan dirinya sebagai Allah, seperti Allah? Karena iblis, dalam konteks ayat ini, si naga, ya, iblis, Satan, itu memberikan kuasanya. Ayat yang tadi, Wahyu 13, ayat yang kedua. Memberikan kuasanya, kekuatannya, dan tahtanya yang besar kepada si antikristus. Bapak Ibu, iblis, oh bisa ya Pak, iblis itu nanti memberikan kuasa, kekuatan, dan tahta kepada seseorang. Oh, Alkitab yang ngomong. Kenapa antikristus berani menyatakan diri sebagai Allah? Dengarkan, saya baca lagi ya. Itu kenapa kekasih Tuhan. Ya, saya selalu berkata, kalau baca ayat itu coba baca satu ayat pelan-pelan ya. Terus coba dalemi, doa, minta hikmat Tuhan, supaya ayat itu yang tadinya kita baca ordinary, biasa aja, nggak ada keluar sesuatu yang bermakna. Kalau kita ulang, baca pelan-pelan ya, dalami lagi, doa, dapat sesuatu, diulang lagi, baca lagi pelan-pelan, dapat sesuatu. Terus jangan langsung kesimpulan, pendem dulu. Jadi kalau saya bikin renungan atau bikin khotbah Bapak Ibu ya, itu nggak bisa sekali jadi ya. Ini khotbah ini, meskipun tadi pagi saya dalami lagi, tapi khotbah ini sudah saya buat dari beberapa tahun yang lalu. Saya update lagi beberapa tahun kemudian. Khotbah ini pernah saya khotbahin tahun lalu ketika masih di Fidusia, 2 tahun lalu ketika masih di Fidusia. Tapi dari 2 tahun sampai sekarang udah berkali-kali saya update lagi sesuai dengan konteksnya, saudara. Sehingga akhirnya khotbah ini, hari ini, yang saya imani sekarang ya. Coba ya, perhatikan baik-baik. Ini belum saya dapatkan. Kalau Bapak Ibu masih ingat ketika saya sampaikan khotbah ini di Fidusia, saya belum pernah ngomong statement ini. Terminologi ini belum saya keluarkan ya. Baru belum lama ini. Binatang yang kulihat itu, ingat binatang ini ngomongin si antikristus ya. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Dengarkan, ini nanti saya expose ya, bukan seri ini, nanti ya. Yang saya mau tekankan ini. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Saya mikir ketika baca ayat ini berulang-ulang, dan akhirnya ada iluminasi, pencerahan kepada saya secara pribadi. Ini tuh antikristus itu bukan sekedar manusia yang diberi power. Jadi Bapak Ibu jangan punya pikiran, dulu saya punya pikiran gini, antikristus itu manusia biasa, taruhlah saya lah ya. Kalau saya nunjuk antikristus, Bapak Ibu kan marah ya pasti ya. Gue ini antikristus ya. Terus kenapa gue tuh berani gitu, sombong. Gue ini Allah. Terus gue punya kuasa mujizat. Terus dulu saya memahami tuh saya dapat pengurapan, impartasi kuasa. Seolah-olah iblis itu, Satan, Lucifer itu tumpangi tangan saya sehingga saya menjadi manusia yang super. Tadinya saya berpikir begitu. Tapi enggak. Sekarang ini saya berpikir dan berani mengajar saudara loh ya. Jadi yang saya dapatkan ini bukan dipendam, tapi saya ngajar saudara. Kalau saya ngajar salah, saudara imani itu ya, saya berdosa, dan hukuman saya karena ngajar salah itu dampaknya kuat sekali, besar sekali. Saya berpikir dan sekarang saya mengajar saudara, antikristus itu adalah inkarnasi iblis menjadi manusia. Ingat Bapak Ibu, iblis itu pinternya luar biasa. Dia tahu siapa lawannya, Allah di atas segala Allah. Nangkap saudara? Dalam sejarahnya selalu dia kepengen seperti Allah. Dengarkan saya, itu makanya Alkitab katakan cara kerjanya iblis itu selalu mengcopy paste Allah. Ketika Allah begitu mengasihi manusia, dia mengirimkan anaknya yang tunggal, berinkarnasi, insarke, menjadi manusia, Yesus Kristus. Yesus Kristus mengosongkan dirinya, tadinya dia Allah yang maha, menjadi Allah dalam daging. Tapi meskipun begitu, saudara, ya Alkitab katakan, sejarah dunia katakan banyak kesaksian bermunculan ribuan tahun. Yesus ketika hidup mempraktekkan kuasa yang tidak pernah dilakukan oleh banyak orang sebelum dia, termasuk membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari. Dan yang paling bombastis yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain adalah membangkitkan
menyaksikan dirinya sendiri setelah 3 hari mati, terkubur. Benar saudara? Hidup 40 hari berikutnya. Padahal semua orang yang menyaksikan dia bangkit itu tahu dengan mata telanjang bagaimana Yesus itu mati. Matinya bukan cuma terkutuk di salib belaka. Ya, kalau orang ada mati di salib di zaman Tuhan Yesus, Bapak Ibu, itu pasti yang luka cuma tangan dan kaki doang. Ya, ketika dia dipaku dan tangan dan kakinya. Ya, kalaupun ada luka-luka fisik lainnya, itu karena orang yang tergantung ini kuat. Dia bisa berhari-hari tergantung, sedangkan hari sudah mau sabat. Sehingga kalau orang ini sudah misalnya dikubur hari Rebo, di salib hari Rebo nih, ya. Tapi karena saya kuat nih, wah, tenaga saya luar biasa. Saya udah dipaku tangan, paku kaki. Ingat ya, yang dipaku ini bukan bagian yang kritis. Jadi kalau orang disalib itu dipaku bukan di urat nadinya. Kalau di urat nadinya pasti mati dia, ya. Tapi di bagian sesuatu yang tidak kritis, sehingga orang yang tergantung di atas kayu salib itu bisa tergantung lama kalau dia kuat. Ya. Saya kuat nih di salib Rebo. Karena saya kuat, saya bisa bertahan. Kamis, Jumat jam 3. Sabat tinggal 3 jam lagi. Kalau orang-orang Yahudi, prajurit Romawi yang lihat saya, tahu saya orang Yahudi disalib, dan besok 3 jam lagi adalah Sabat, maka meskipun saya masih kuat, saya harus dimatikan. Halo? Kenapa? Karena bagi orang Yahudi tidak boleh melakukan kegiatan apapun di hari Sabat. Sucikanlah hari Sabat. Maka orang-orang itu yang menjaga saya, ya, menjaga orang-orang yang disalib itu harus kembali ke rumahnya. Dan saya akhirnya disiksa. Banyak cara dalam sejarah yang saya pelajari. Orang ini dilukai sedemikian rupa sehingga napas-napas terakhirnya yang tadinya mungkin bisa bertahan 6 jam lagi, akhirnya tinggal sejam dan mati. Yang paling heboh itu seperti yang dilakukan oleh prajurit Romawi terhadap orang yang disalib di kiri dan di kanan Tuhan Yesus. Dipukul, ya, diremukkan kakinya, di tulang kakinya dia pukul sekuat tenaga, sehingga sebenarnya orang yang di kiri kanan tuh masih kuat loh. Nggak ada indikasi udah. Cuma Yesus dari 3 orang itu yang disalib bersamaan itu yang mati paling cepat. Kenapa? Karena Yesus nggak seperti kiri kanan yang disalib ini. Yesus kan dicambuk, ya, disiksa dari malam oleh orang Yahudi, ya, dipukul, terus diludahi, dikasih mahkota duri, ya. Jadi energi dia udah habis. Tapi yang di kiri kanan tuh masih sehat semuanya. Sangat besar kemungkinan dia bisa melewati Sabat semestinya. Tapi karena udah menjelang Sabat, akhirnya ada gempa bumi pula. Ingat kan cerita itu kan? Akhirnya dipukul sekuat tenaga tumitnya, ya, tulang kakinya, sehingga akhirnya dia mati bukan karena salib sebenarnya yang di kiri kanan tuh, tapi karena kesakitan sangat, sehingga dia akhirnya mati cepat. Yang saya mau katakan, saudara, Yesus ketika hidup itu mempraktekkan mujizat luar biasa. Kenapa? Karena dia bukan manusia biasa. Dia inkarnasi Allah. Dan di akhir zaman nanti iblis akan mengcopy paste itu dengan dia yang tadinya roh adanya. Ingat, sama seperti Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita ngomong kitab Kejadian, roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Allah dan semua malaikat Tuhan, termasuk Satan, Lucifer, iblis itu seyogianya, hakikatnya adalah roh. Iblis yang roh itu, iblis ada nggak di bumi ini? Ada, ya. Tapi kita nggak bisa lihat ya. Roh jahat ada nggak di bumi ini? Ada. Tapi kita nggak bisa lihat. Di ruangan ini ada nggak setan? Ada lu. Ada gitu ya. Cuma kita nggak bisa lihat kan? Ya kan? Nah, tapi nanti sudah di akhir zaman, iblis itu akan berinkarnasi, ya, menjadi manusia yang namanya si pembinasa keji itu, antikristus itu. Dia akan menunjukkan dirinya persis seperti Yesus, laki-laki dan powerful sekali, saudara. Ya,
Itu kenapa nggak heran hidupnya dahsyat. Saya mau ngomong ya, sebelum saya expose nanti. Antikristus tuh hidupnya dahsyat menurut ukuran dunia. Coba kita lihat, kita baca ayat keempatnya, masih di Wahyu 13. Wahyu 13 ayat yang keempat. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Saudara lihat ya, kalimatnya begini ya. Dan mereka, coba perhatikan. Ini jangan makanya kalau baca mau nafsirin sesuatu, mau menemukan hikmahnya, bahasa yang lebih rohani itu mendapatkan remanya, baca Alkitab tuh jangan bla 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 bla, pelan-pelan. Dan mereka menyembah naga itu. Mereka, siapa mereka, saudara? Coba kita lihat ayat-ayat di atasnya, kalimat di atasnya persis, kalimat di ayat 3b. Tolong dibaca, Ari. Wahyu 13 ayat kalimat terakhir, 3b. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Seluruh dunia heran, ya, dan mengikut binatang itu. Perhatikan, seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Jadi mereka di ayat 4 ini apa? Siapa? Halo? Coba kita baca ya. Saya baca ya untuk saudara ya. Ayat 3b-nya. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ayat 4-nya, dan mereka menyembah naga itu. Mereka ini berarti siapa? Seluruh dunia. Coba saudara, di 2016 ini seluruh dunia menyembah iblis nggak? Enggak lah. Bapak Ibu menyembah iblis nggak? Saya tanya, orang-orang yang bukan beragama Kristen, yang punya agama lain di luar Kristen, itu mengaku menyembah iblis nggak? Enggak. Tapi nanti didemonstrasikan dengan telanjang di akhir zaman, antikristus itu ya akan membuat seluruh dunia menyembah naga itu, menyembah iblis itu. Ya, kenapa? Karena naga itu memberikan kuasa kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini, dan siapa yang dapat berperang melawan dia. Perhatikan coba kalimatnya. Aduh, ini kalimatnya kan tektok banget. Ya. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Kalimatnya ini, di kalimat pertama ayat 4 ini, gara-gara si antikristus, oke? Seluruh dunia, yang di ayat pasal 12 ayat kalimat terakhirnya itu ya, seluruh dunia akan menyembah ya. Gara-gara antikristus, seluruh dunia akan menyembah iblis, benar kan? Oke? Seluruh dunia akan menyembah iblis gara-gara antikristus. Coba kalimat berikutnya. Dan mereka menyembah binatang itu. Yang di atas diomongin gara-gara antikristus seluruh dunia menyembah naga, menyembah iblis, benar ya? Tapi di kalimat berikutnya, dan mereka ini siapa? Seluruh dunia lagi. Akhirnya apa? Menyembah binatang itu siapa? Binatang itu siapa? Antikristus. Persis nggak seperti Yesus? Coba deh Bapak Ibu. Ini copy paste pekerjaan Kristus. Kristus datang ke dunia ini supaya manusia bisa menyembah Allah yang benar. Benar ya? Ketika murid-muridnya akhirnya punya pengenalan terhadap Allah Aba yang benar, murid-muridnya akhirnya juga menyembah Yesus. Ingat Thomas, ketika Yesus sudah bangkit, tidak lihat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia tidak melihat Yesus dalam penampakan kebangkitannya. Thomas bilang, sekalipun aku nggak percaya. Oke? Tapi ketika akhirnya Yesus datang, ada Thomas itu, ya. Ayo, kalau kau nggak percaya, cucukkan jarimu ke tangan dan kakiku yang bolong ini. Apa kata Thomas? Ya Allahku, ya Tuhanku. Itu diucapkan Thomas kepada siapa? Kepada Yesus. Yang saya mau katakan, antikristus ketika datang nanti juga seperti itu. Yang pertama, dia akan menjadikan seluruh dunia menyembah iblis. Dan kalau seluruh dunia sudah menyembah iblis, seluruh dunia juga akan menyembah dia, mengakui dia sebagai perwujudan daging dari si iblis atau Lucifer itu. Nah, supaya saudara mengerti, coba kita lihat Roma 5 ayat 17 sampai 19. Roma 5
ayat 17 sampai 19. Tolong dibaca, silakan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Oke, ayat 19 jangan dihapus. Perhatikan. Ya, kita baca ulang ya, pelan-pelan ya. 3, 1 ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang. Oke, siapa satu orang yang tidak taat itu awalnya? Adam. Gara-gara Adam, satu orang manusia ini tidak taat, maka semua orang jadi orang berdosa. Siapa yang taat satu orang ini? Yesus. Oke, gara-gara Yesus yang seorang ini taat, maka semua orang menjadi orang benar kalau mau percaya sama Yesus. Ini terminologi yang saya baru keluarkan sekarang ini. Lewat satu orang manusia berdosa. Lewat satu orang manusia diselamatkan. Lewat satu orang manusia, semua manusia menyembah iblis. Saya nggak bisa ngebayangin ekspresi orang menyembah iblis itu seperti apa. Kita kalangan-kalangan karismatik, kalangan-kalangan yang agak membaca Alkitab itu dan mengakui diri benar-benar adalah eksklusif, kaum eksklusif, menganggap orang yang menyembah agama lain itu menyembah iblis. Oke ya, jujur kan? Bapak Ibu begitu gak? Tapi adalah ya. Hanya kita yang menyembah Tuhan yang benar. Oke. Ini kita pakai logika aja deh ya. Saya nggak ngomongin rohani nih ya. Saya coba pakai logika ya. Kita selalu merasa Tuhan yang benar tuh Yesus. Gue nyembah Yesus, berarti gue yang benar. Tuhan gue yang benar. Jadi kalau ada orang yang tidak seagama sama gue, dia nyembah iblis dong. Karena Tuhan yang benar kan cuma Yesus kan? Benar ya? Konteksnya akhirnya kita mengakui bahwa mereka tuh menyembah iblis. Tapi kalau mau jujur, mereka kan nggak ngaku nyembah iblis. Dan kalau mau jujur, kasat mata penyembahan mereka kepada Tuhan mereka yang kita bilang iblis itu sebenarnya secara ibadah kasat mata lahiriah 11-12 nggak sama kayak kita. Coba lu kenapa ragu-ragu sih? Orang yang di seberang sana nih, yang agama lain nih, kalau beribadah ya ke Tuhannya yang kita anggap iblis itu, sebenarnya ya kalau mau jujur nih, secara jasmaninya, cara penyembahan mereka sama cara penyembahan kita kepada Yesus itu sama nggak? Secara lahiriah, datang ke gereja, mereka datang juga kan ke tempat ibadahnya, bener nggak? Kita nyembah Baba, ambil angkat tangan, mereka juga kan? Sama kan? Mereka kita kasih persembahan, mereka juga nggak? Iyalah, sama kan? Kita datang pakai celana pendek, mereka malah rapi loh saudara, ya sopan mereka di sana. Kita datang nggak mandi berani ke gereja, mereka pakai air wudhu segala macam saudara, bersihin badan dulu. Jadi secara jasmani yang saya mau katakan saudara, penyembahan kita kepada Tuhan yang kita imani benar dan yang kita anggap mereka yang menyembah iblis itu sebenarnya sama. Tapi nanti saudara ya akan ada benar-benar orang yang menyembah kepada iblis. Dan kalau kita konsisten, Alkitab ini kita percaya seluruh dunia akan menyembah iblis. Jadi ada proklaim gitu saudara, saya penyembah iblis. Di sekarang ini gak ada umat agama apapun yang berani proklaim Tuhan gue tuh iblis. Kalaupun ada, itu di sosmed ya. Pak sekarang ada loh Pak penyembahan kepada iblis. Gue baru kemarin dapat tuh, entah dari siapa ceritanya. Saya lagi ngobrol-ngobrol di kafe Pak, terus tiba-tiba teman saya bilang, setelah udah lama dekat ngobrol-ngobrol, lu mau kaya nggak? Ya, tapi lo jangan ini ya, gue nyembah iblis sekarang ini. Tapi di sosmed,
ya. Saya nggak tahu tuh siapa orang, tulisannya benar apa tidak ya. Jadi keotentikannya nggak bisa kita percayai penuh bahwa ada sekarang komunitas yang menyembah iblis terang-terangan. Itu saya belum percayai karena saya belum lihat dengan kasat mata, ya. Tapi nanti saudara orang menyembah iblis dan tahu dong iblis itu sama Yesus, iblis sama Tuhan, iblis sama Yehova, iblis sama Allah yang sejati itu. Kontradiksi nggak? Kontradiksi. Sekarang ini saja saudara, dia tidak menunjukkan dirinya, tidak memanifestasikan dirinya. Tapi nanti kalau dia sudah tidak memanifestasikan dirinya, gini loh. Sekarang ini kalau manusia berdosa, pendeta saya ya jatuh dalam dosa perzinahan ya. Yang kenapa saya jatuh dosa perzinahan? Kenapa saya akhirnya tinggalkan istri saya? Kenapa saya tidur sama perempuan lain? Perempuan itu pasti lebih cantik kan daripada istri saya dong. Coba logika aja, pakai otak, gue laki-laki normal dong. Nggak mungkin gue ini saya ngomong di sini tolong dipahami ya. Saya ngasih contoh diri saya karena nggak elok kalau saya kasih contoh saudara. Padahal gue tahu ada juga di sini. nggak bercanda gitu ya. Nggak mungkin gue tertarik sama perempuan lain, Seno ini mau tidur sama perempuan lain yang saya nilai perempuan itu lebih jelek dari Sylvie. Nggak mungkin. Nangkep nggak? Nggak mungkin. Pasti kalau saya jatuh cinta sama perempuan, saya bela-belain tinggalin Sylvie, anak-anak gue yang lucu-lucu itu demi perempuan itu. Pasti perempuan itu lebih cantik, lebih seksi, lebih menawarkan hal-hal yang nggak bisa saya dapatkan dari Sylvie. Kalau saya itu pendeta, itu perempuan goda saya, berarti dia dipakai sama setan 2016. Kalau ganggu saudara, selalu mewujudkan dirinya ya dengan hal-hal yang indah-indah, cantik-cantik. Kalau lu cowok ganteng, six-pack, wangi, iya, nggak mungkin lu mau diganggu sama laki-laki hitam pendek, perutnya buncit, kudisan di mana-mana, korengan di mana-mana, nggak pernah mandi 2 tahun, lu nggak mungkin tertarik sama dia, Yol. Tapi kalau perempuan, laki-laki seksi, ya nggak sih? Lebih putih daripada laki lo sekarang, badannya six pack ya, wanginya 6 km udah tercium, lo baru kleper-kleper. Nangkep gak? Tapi nanti saudara, iblis akan nunjukkan dirinya telanjang benar-benar tanpa topeng lagi. Hakikat iblis dengan hakikat Tuhan, ciri khas iblis, ciri khas Tuhan, karakter iblis dengan karakter Tuhan itu berbeda 180 derajat. Itu yang saya mau katakan. Jadi nanti ketika iblis nunjukkan dirinya, dia berinkarnasi menjadi seorang antikris itu, ya, kita akan benar-benar tahu tuh iblis itu gimana jahatnya, gimana kasarnya, gimana karakter buruknya. Dan dengarkan saya, semua orang tetap menyembah dia. Saya nggak bisa kepikir sampai sekarang, saudara. Tapi itu yang terjadi. Lewat satu orang berdosa, lewat satu orang manusia diselamatkan, lewat satu orang manusia menyembah iblis. Gara-gara Adam manusia berdosa, gara-gara Tuhan Yesus kita diselamatkan, gara-gara antikristus kita menyembah iblis. Wahyu 13 ayat yang ketiga, tolong dibaca. Wahyu 13 ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Yang saya mau katakan ini, saudara, kenapa akhirnya seluruh dunia itu mau menyembah antikristus dan menyembah iblis? Karena dia menunjukkan mujizat yang sudah lama tidak pernah dilihat oleh manusia. Saya mengimani Yesus Tuhan. Saudara juga demikian. Beberapa kita punya motivasi-motivasi yang berbeda, alasan-alasan, argumentasi-argumentasi yang berbeda kenapa saudara dan saya saat ini menjadi pengikut Kristus. Yang saya mau katakan, beberapa kalangan Kristen, beberapa orang percaya akhirnya percaya Yesus adalah Tuhan karena mendengar, karena menyaksikan, karena membaca kisah Yesus mati di atas kayu salib,
dikubur, dan bangkit kembali. Itu sesuatu cerita, fakta yang tidak pernah ditunjukkan oleh pemimpin agama, nabi, rasul lainnya. Nangkep ya? Jadi ada kelompok-kelompok kita. Saya jujur aja, saya menjadi Kristen karena saya lahir dari keluarga Kristen. Itu alasan yang paling sederhana kenapa saya saat ini ada di mimbar ini. Meskipun dalam perjalanannya saya jatuh bangunnya, akhirnya mengalami momen pertobatan pribadi. Tapi saya ada di sini gara-gara ibu bapak saya Kristen. Tapi ada beberapa kalangan kita ya yang menjadi Kristen gara-gara baca, gara-gara denger ada orang bilang Yesus itu mati, udah dikubur, terus bangkit lagi. Akhirnya dengan logikanya ini pasti bukan manusia biasa, ini Tuhan. Akhirnya dia percaya menjadi seorang Kristen. Sejarah itu saudara, hampir 2000 tahun setelah Yesus naik ke surga, nggak terulang. Nggak ada itu ceritanya lagi. Coba cek buku sejarah dari tahun 0001 Masehi sampai 2016 ini. Ada orang yang fakta sejarahnya mati, fakta sejarahnya bangkit lagi, dan fakta sejarahnya naik ke surga dan punya saksi-saksi yang berani bersaksi mati-matian untuk kesaksian itu. Nggak ada. Nangkap saudara? Ada orang bilang, ada loh kesaksian di Nigeria, orang udah mati dibangkitkan, tapi baru dibangkitkan doang, nggak naik ke surga kan? Nggak. Oh, ada loh pendeta yang bisa menyembuhkan orang atau apa? Oke. Tapi yang saya mau katakan tuh nggak ada orang yang menyaksikan dirinya sendiri dan disaksikan banyak orang. Dia matinya mengenaskan. Zaman dulu terkutuk, sekarang ini mungkin udah jatuh dari lantai 20, ketimpa tronton, gepeng gitu ya, terus bangkit lagi dan naik ke surga. Dan orang-orang lihat dan akhirnya bersaksi. Dan orang yang melihat itu berani mati untuk mempertahankan kesaksian itu. Nggak ada. Kenapa di akhir zaman nanti banyak orang begitu mudahnya mengikuti antikristus dan menyembah dia? Karena antikristus di ayat ini mengatakan apa? Alkitab katakan, karena dia kena luka yang membahayakan hidupnya, tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Ini disaksikannya nanti kepada seluruh dunia. Kalimat berikutnya, seluruh dunia heran. Kenapa? Si antikristus nanti dalam sejarahnya ya, itu pernah mengalami sebuah luka yang nyaris membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh dan disaksikan banyak orang. Saya tidak bernubuat, tapi saya berani menafsirkan pasti mujizat yang dialami antikristus ini. Antikristus ini bisa menunjukkan, bisa mendemonstrasikan mujizat yang enggak biasa. Kalau kita ngomong, tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka. Kepala ini bicara mengenai kepala. Kalau saya tidak punya tangan, saya bisa hidup. Tapi kalau saya nggak punya kepala, bisa hidup nggak? Nangkep ya mas saya? Jadi ada luka yang nyaris membahayakan hidupnya di bagian paling sentral, yakni kepala. Itu tafsiran harafiahnya. Tapi orang sudah memvonisnya mati, pasti lewat ini orang. Tapi dia disaksikan banyak orang. Seluruh dunia heran karena dia bisa mengadakan mujizat atas dirinya sendiri. Ini pasti terjadinya ketika dia sudah naik tahta. Makanya saya bilang nanti, kalau kita bicara antikristus itu ada fase-fasenya. Fase ketika dia A, fase ketika dia B. Nah, fase yang sedang kita bahas ini ketika dia belum terlihat seperti Mesias palsu. Dia masih dianggap Mesias benar. Ya, sehingga orang sedang mengagumi dia. Dunia sedang euforia. Oh, aku punya pemimpin baru.
inilah Mesias yang kami nanti-nantikan. Ketika itu terjadi, tiba-tiba yang dikagumi ini sedang disorot, seluruh TV dunia sedang menyorot, seluruh media sedang melihat dia, mengcover dia, tiba-tiba mengalami sebuah malapetaka yang nyaris membahayakan hidupnya. Mungkin kalau sekarang ini dokter sudah give up, terus ngomong di wawancara seluruh stasiun TV dunia. Aduh, minta maaf pemimpin kita, ya, presiden kita, pemimpin besar kita, mungkin sudah tidak ada waktu lagi. Mari kita berdoa, karena dari medis nggak mungkin ada harapan. Disorot mungkin pakai di ruang ICU-nya, bagaimana luka yang sangat mengenaskan itu, sehingga dunia bilang, iya mati, mungkin lagi, aduh, bener kan? Kita punya idola aja, kalau lagi sakit kan kita banyak doain dia gitu ya. Itu kayak Raja Thailand yang kemarin meninggal, sebelum meninggal, ingat gak, di rumah sakit itu banyak sekali orang-orang Thailand itu untuk berdoa. Ketika mati, wah lebih gila lagi. Jadi ketika ini pemimpin ini lagi diagung-agungkan seluruh dunia, Mesias dia belum nunjukin jati dirinya, itu seluruh dunia lihat, aduh, kita udah kehilangan Mesias. Mati dia tiba-tiba dengan cara yang ajaib. Dokter udah give up mungkin, ini tafsiran saya. Terus dia tiba-tiba sembuh. Dan ketika itu akhirnya seluruh dunia nggak akan mengatakan dia bukan manusia biasa. Seperti kita orang Kristen berkata, Yesus bukan manusia biasa, tapi adalah inkarnasi dari Allah yang punya langit, yang punya bumi. Orang-orang akhir zaman nanti akan mengimani antikristus bukan laki-laki biasa, bukan presiden biasa, bukan pemimpin dunia biasa, tapi pasti adalah inkarnasi dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi juga. Ketika dia sudah akhirnya diagungkan, seluruh dunia menyembah dia, barulah kelihatan siapa dia sebenarnya. Kasih Tuhan. Coba dibaca ayat 5, ayat 6, masih Wahyu 13. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Perhatikan baik-baik ya saudara ya, ciri khas antikristus berikutnya ya. Lu udah kagum sama dia nih ya. Terus ayat 5 ayat 6 nya ngatakan apa? Tiba-tiba kelihatan jati dirinya nih. Tadinya yang tampilannya seperti domba, perhatikan, tadinya yang kita anggap utusan Tuhan, bahkan mungkin Tuhan sendiri, ternyata baru ketika seluruh dunia sudah dalam cengkraman kukunya, dengan sombongnya, ayat 5 ya. Dia membuka mulutnya menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dalam sejarah saya pelajari, belum ada manusia yang lahir sampai 2016 yang berani dengan membuka mulutnya sendiri menghujat Allah, menghujat nama Allah, menghujat kemah kediamannya sorga, dan menghujat semua mereka yang ada di surga. Nggak ada yang berani. Ayat ketujuhnya, perhatikan baik-baik, saya baca lagi. Dan antikristus diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Saya mau tanya, siapakah orang-orang kudus itu? Yang mengaku orang kudus di sini, angkat tangan. Tinggi. Berarti yang angkat tangan orang najis kan? Cuma dua pilihannya kan, orang kudus atau orang najis. Ayo ya, saya nanya ya, siapa yang mengaku dan mempercayai dirinya adalah orang-orang kudusnya Tuhan? Angkat tangan. Oke, semua ya? Oke ya? Semua ya? Ada yang masih gini, gue najis pak. Saudara orang kudus ya? Enggak, ini enggak. Saya mau pakai paradigma, pakai logika nih ya. Oke, saya baca lagi ya, ayat yang ketujuh ya. Dan antikristus diperkenankan, ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Kenapa saya tanya tadi, saudara orang kudus bukan? Ya kan? Dia, antikristus, diperkenankan untuk berperang melawan siapa? Melawan kita, saudara dan saya. Antikristus nanti kalau benar-benar sudah memproklaim dirinya, keluar dari mulutnya dia menghujat Allah, kemudian
Dan Alkitab katakan dia akan berperang, memerangi. Siapa memerangi siapa? Memerangi kita. Oh tenang Pak, saya kuat Pak. Dia menyerang kita, kita sikat balik Pak. Kau mungkin sedang mempersiapkan, ada beberapa gereja mempersiapkan diri, memperlengkapi dirinya. Mungkin beberapa negara nanti memperlengkapi diri dengan angkatan tempur sekalipun. Tapi perhatikan, biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Saya mau katakan, meskipun saudara berusaha untuk bertahan melawan antikristus, Alkitab saya yang ngomong kalimat berikutnya. Saya baca lagi ayat 7. Dan antikristus diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Mereka siapa? Orang-orang kudus. Orang-orang kudus siapa? Jadi mau saya ngomong pakai bahasa sederhana. Nanti kalau dia udah muncul nih, ya, dia akan berperang lawan lu, lawan gua, lawan kita. Kita proteksi diri kayak apapun. Dengerin saya nih, ya. Saya udah Pak, saya berusaha menjaga. Kita bikin tembok sampai 60 meter lebarnya Pak. Pokoknya bom atom nggak bisa nyerang kita. Sehebat apapun kau menjaga dirimu, Alkitab saya mengalahkan, dia akan mengalahkan kita. Yang menariknya, kata mengalahkan menggunakan kata Yunani nixai, dari kata dasar nikao. Nikao itu bisa berarti bukan cuma mengalahkan, bukan cuma berarti menaklukkan, dan bukan cuma berarti menang. Ada satu terjemahan yang menarik sekali, yakni terjemahan lama Indonesia, yang dicetak di Alkitab terjemahan lama Indonesia tahun 54. Kata mengalahkan di sini diterjemahkan oleh terjemahan lama dengan menewaskan. Dan itu yang paling pas menurut saya. Dengerin saya. Kalau antikristus nanti muncul, dia sudah berani mengutuki Tuhan, menghujat nama Allah keluar dari mulut lidahnya. Dia akan langsung memerangi kita, orang-orang percaya. Bukan cuma diperangi, tapi membinasakan kita. Senggol kiri kanan, lo dibunuh ntar. Bilang, cepetan, gue ngomong cepetan, lo dibunuh sama antikristus. Bilang, gue bisa bertahan. Cepet bilang, cepetan. Bilang, kagak bisa, Alkitab ngomong lo mati. Itu yang saya mau katakan, saudara. Kenapa saya khotbah ini? Gue mau ceritain ini. Lu gak bisa bertahan nanti lawan antikristus. Ya. Ingat ya, tolong jangan langsung stop khotbah saya yang nonton YouTube terus bilang, dia mana Pak Seno bilang kita gak bisa bertahan. Ingat, ini khotbah seri, ya. Diperhatikan, ya, konteksnya nanti alur ceritanya yang saya dapat dari Tuhan ini sampai habis baru simpulkan, jangan dipotong-potong, ya. Tapi Alkitab saya ngomong, kalau kita hanya membaca ini, lu nggak bisa bertahan. Terjemahan lama, terjemahan ini mengatakan dengan menewaskan kita, ya. Ya diberi kuasa, kalimat berikutnya, ya, ayat yang ke-7, atas setiap suku, atas setiap umat, atas setiap bahasa, dan atas setiap bangsa. Dengerin, saudara, baca. Gak ada nanti suku di bumi ini, umat di bumi ini, bahasa apapun di bumi ini, bangsa apapun di bumi ini yang tidak ada dalam kendali kuasa dari antikristus. Itu makanya Matius 24 katakan, si pembinasa keji ketika berdiri di tempat kudusnya Tuhan, maka, ya, kalimatnya apa? Celakalah. Yang pada saat itu ibu-ibu sedang menyusui anaknya. Celakalah orang-orang yang sedang bekerja. Nggak akan bisa selamat, saudara. Pertanyaannya, sudah siap mati apa tidak bagi Tuhan? Ayat 8, ayat terakhir, coba perhatikan. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Jadi pilihannya cuma dua, saudara, nanti kalau kau hidup di zaman antikristus. Alkitab saya yang ngomong, ya. Kalau kau nggak tewas karena kau tidak mau menyembah dia, yang kedua, kau terpaksa harus menyembah dia. Ayat 8. Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Saya tanya,
Siapa yang namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba? Angkat tangan. Oh enggak, jadi lu pasti ini ya, tercatat ya. Oke, pertanyaan saya gini. Siapa yang mengimani namanya tercatat dalam kitab kehidupan dari anak domba? Angkat tangan. Tinggi. Ya. Oke, semuanya ya. Semuanya. Tapi ingat, baru mengimani. Makanya gue ketawa geli gitu kalau ada siapapun orangnya ya, yang berani ngomong, yang berani mengatakan, berani mengajarkan, saya namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Kenapa saudara? Karena nanti waktu yang membuktikan. Kalau saya sekarang hidup di 2016 bicara sama saudara, terus nanti antikristus munculnya 2017, biar tunggu waktu aja nanti yang menjelaskan. Orang yang namanya benar-benar tercatat dalam kitab kehidupan dari anak domba pasti tidak akan mau menyembah antikristus. Kalau dia tidak menyembah antikristus pasti akan mati, tewas. Niksae bahasa Yunaninya, nikao, tewas terjemahan lama tahun 54. Kalau tidak tewas, maka dia akan menyembah. Dan orang yang akan menyembah antikristus tidak tercatat memang dari awalnya dalam kitab kehidupan anak domba. Makanya jangan sombong, jangan terlalu jumawa, saya namanya ada, belum tentu. Nanti waktu yang membuktikan. Ayat 9 ayat 10. Ini yang harus sudah kerjakan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan. Aduh kalimatnya nih, coba deh munculin ayat 10, bisa gak? Gak bisa, kita baca sama ya. Ayat 10, Alkitab saudara, Wahyu 13 ayat 10. 3, 1 ya. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Yang dibutuhkan di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ketabahan menggunakan kata Yunani hupomone, yang secara harafiah adalah ketekunan. Yang penting di sini ialah ketekunan dan iman pistis dari orang-orang kudus. Ketekunan dalam iman. Saya mau tanya. Saya tanya sama saudara ya, ini kalimat terakhir. 1 menit, 2 menit ke depan saya akan tutup. Gimana caranya bisa tekun dalam iman? Baca firman. Gimana caranya tekun dalam iman? Rajin ibadah, benar ya? Punya waktu doa, benar ya? Punya waktu penyembahan, benar ya? Orang-orang yang seperti inilah nanti yang ketika masa antikristus akan menggenapi ayat yang ke-10 bagian awal, dia akan pasrah diri. Dia punya iman, barang siapa ditentukan untuk ditawan, dia akan ditawan. Kalaupun aku harus mati bagi Yesus, maka aku pasti akan mati. Orang seperti ini tidak akan menyangkali imannya kepada Yesus. Dan dengarkan saya, kita belum sampai masa antikristus. Yohanes ketika nulis Wahyu ini juga belum sampai pada masa itu. Dia katakan di kalimat terakhir ayat 10, yang penting di sini ialah hupomone. Terjemahan LAI ketabahan, tapi hupomone bagi saya lebih tepat diterjemahkan sebagai ketekunan dan iman pistis orang-orang kudus. Maka bangunlah ketekunan imanmu itu dengan cara apa? Baca firman. Karena hanya dengan membaca firman, iman bisa bertumbuh. Saya mau tanya sama saudara, kita selamat gak? Baca Alkitab bisa menyelamatkan kita gak? Gak ada. Tapi gak baca Alkitab, selamat gak? Saya ulangi ya. Kita selamat kenapa? Kita selamat karena iman kita kepada Yesus, kasih karunia ya. Jadi kalau kita baca Alkitab, menyelamatkan gak? Tapi kalau gak baca Alkitab, selamat gak? Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita harus berbuat baik, kita harus tunjukkan kasih kepada orang. Bukan gara-gara itu kita selamat, enggak. Kita selamat karena iman kepada Yesus.
Nah, orang yang beriman kepada Yesus itu akan mengekspresikan dirinya menjadi pelaku-pelaku firman. Semua kata Tuhan dia kerjakan. Firman Tuhan katakan kita harus membaca firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, isi tadarusan, bikin renungan, menyelamatkan nggak? Tapi kalau lo nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah bikin renungan, ya, belaga-belaga bego karena nggak ditegur sama Seno, selamat nggak? Ke gereja, rajin ke gereja, selamat gak? Menyelamatkan gak? Enggak. Tapi kalau gak ke gereja, selamat gak? Kagak lah. Itu yang saya mau katakan, saudara. Ya, ini dua sisi mata uang logam yang harus dipahami. Makanya saya gemes gitu kan. Kemarin baru saya ingat, ayo leaders, ya, saya kan grup WA saya tadusan cuma leaders kan. Ayo, gue baca tinggal beberapa orang nih yang lapor nih. Ya, mau gue sebutin namanya yang nggak lapor? Gua ada namanya, jangan bilang nggak ada lah, ya. Ayo sama-sama kekasih Tuhan, ya. Kalau kau tekun dalam iman, kau bisa bertahan nantinya, ya. Karena kita pengen ke surga kan. Ayo kerjakan. Ini di akhir zaman, jangan abaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya.